Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Iqbal Mustafa dengan NIM 235211094 kelas 1C Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasionalisme. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat ilmu yang berpandangan bahwa otoritas rasio akal adalah sumber dari segala pengetahuan. Dengan demikian, kriteria kebenaran berbasis pada intelektualitas. Jadi, strategi pengembangan ilmu menurut paham rasionalisme adalah mengeksplorasi gagasan-gagasan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia. Rasionalisme adalah paham atau aliran yang berdasar rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Zaman rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad ke-17 sampai akhir abad ke-18. Pada zaman ini, yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi ratio untuk menemukan kebenaran. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Jika empiris mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu ialah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang ajaran rasionalisme. Dalam pembahasan mengenai teori pengetahuan, rasionalisme menempati posisi yang penting dalam teori pengetahuan. Biasanya paham ini dikaitkan dengan kaum rasionalis abad ke-17 dan ke-18. Wakil-wakil terkemuka kaum itu ialah Descartes, Leibniz, Spinoza, dan Wolff. Paham ini beranggapan ada prinsip-prinsip dasar dunia tertentu yang diakui benar oleh budi manusia. Dari prinsip-prinsip ini diperoleh pengetahuan deduksi yang ketat tentang dunia. Prinsip-prinsip pertama ini bersumber dalam budi manusia dan tidak dijabarkan dari pengalaman. Aliran ini menekankan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk mengetahui dengan pasti tentang berbagai perkara sejak lahir. Aliran rasionalisme juga meyakini bahwa akal sebagai sumber kebenaran satu-satunya. Para penganut rasionalisme yakin bahwa kebenaran dan kesesatan terletak dalam ide kita. Jika kebenaran mengandung makna adanya kesesuaian antara ide dengan kenyataan, maka kebenaran baru dikatakan benar jika ada di dalam pikiran kita dan hanya dapat diperoleh melalui akal. Sebagai lawan empirisme, rasionalisme berpendapat bahwa sebagian dan bagian penting pengetahuan datang dari penemuan akal. Contoh yang paling jelas ialah pemahaman kita tentang logika dan matematika. Penemuan-penemuan logika dan matematika begitu pasti. Kita tidak hanya melihatnya sebagai benar, tetapi lebih dari itu kita melihatnya sebagai kebenaran yang tidak mungkin salah. Kebenarannya universal. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera digunakan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Akan tetapi, akal juga dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak didasarkan bahan indera sama sekali. Jadi akal dapat juga menghasilkan pengetahuan tentang objek yang betul-betul abstrak. Yang selanjutnya di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan sedikit tentang tokoh-tokoh rasionalisme. Yang pertama yaitu René Descartes. René Descartes adalah filsuf Perancis yang dijuluki bapak filsafat modern. René Descartes adalah filsuf yang mendirikan aliran rasionalisme. Descartes melahirkan beberapa pemikirannya dengan metode keraguan-raguan. Yang kedua yaitu De Spinoza. Spinoza adalah satu filsuf istimewa yang tidak hanya percaya pada apa yang dikatakannya, tetapi juga bertindak sesuai dengannya. Spinoza mempunyai pemikiran bahwa hanya ada satu substansi, yaitu Tuhan. Yang ketiga yaitu G.W. Leibniz. Penuntun prinsip filsafat Leibniz ialah prinsip akal yang mencukupi yang secara sederhana dapat dirumuskan. Sesuatu harus mempunyai alasan. Bahkan Tuhan harus juga mempunyai alasan untuk setiap yang diciptakannya. Yang selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan rasionalisme. Seperti halnya pandangan filosof lainnya, rasionalisme memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihannya adalah
Yang pertama, rasionalisme memberikan cara yang terstruktur dan sistematis dalam berpikir dan memecahkan masalah. Yang kedua yaitu rasionalisme dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi dan memahami aspek-aspek penting dari suatu masalah atau situasi. Yang ketiga yaitu rasionalisme dapat membantu seseorang untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan logis. Namun, rasionalisme juga memiliki kekurangan, seperti yang pertama, rasionalisme cenderung mengabaikan pengalaman dan observasi empiris dalam memperoleh pengetahuan. Yang kedua, rasionalisme dapat membatasi kreativitas dan inovasi dalam berpikir dan menciptakan ide-ide baru. Yang ketiga, rasionalisme dapat menghasilkan kesimpulan yang terlalu kaku dan tidak fleksibel. Kesimpulannya, rasionalisme adalah salah satu aliran filsafat ilmu yang menggunakan akal pikiran manusia sebagai sumber ilmu pengetahuan. Rasionalisme mempunyai kelebihan, yaitu menggunakan cara berpikir yang terstruktur dan sistematis dalam memecahkan suatu masalah. Akan tetapi rasionalisme juga memiliki kekurangan, yaitu cenderung mengabaikan pengalaman dan observasi dalam memperoleh pengetahuan. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.